Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fauzia Amir, NIM 1058411028119, kelas 4A Informatika. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya berjudul Perbandingan Relasional Database, SQL dan NoSQL Database. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang SQL, yang menjadi pertanyaan apa itu SQL? SQL didefinisikan sebagai suatu sepihak pemerintah tertentu yang digunakan untuk mengolah suatu database. SQL merupakan bahasa teks struktur yang khusus digunakan untuk mengolah database. SQL pertama kali didefinisikan oleh American National Standard Institute (ANSI) atau ANSI pada tahun 1986. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian SQL? Tujuan. 1. Mengenal lebih dalam tentang aplikasi SQL. 2. Mengupas dasar-dasar SQL. 3. Memenuhi tugas mata kuliah sistem basis data. Bab 2. Pembahasan. Pengertian SQL, struktur core language, adalah sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen data. Sejarah SQL dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama F. Cord yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL, Structured English Core Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL. Akan tetapi, karena permasalahan mengenai penamaan SQL, IMB pun mengubahnya menjadi SQL. Implementasi basis data relasional dikenal sistem R. Di akhir tahun 1970-an muncul perusahaan bernama Orleans yang membuat server basis data populer yang bernama bersama-sama dengan nama perusahaannya dengan naiknya kepopuleran Orleans. Maka SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL dimulai pada tanggal 1986, ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhir dikenal dengan SQL 92 pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru, yaitu SQL 99 atau disebut juga SQL 99. Akan tetapi, kebanyakan implementasi referensi pada SQL 92. Saat ini sebenarnya tidak ada server basis data 100% mendukung SQL 92. Hal ini disebabkan masing-masing server memiliki dialek masing-masing. Pemakaian dasar. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Implementasi DDL dan DML berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data atau ESMBD. Namun, secara umum, implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan oleh ANSI. Artikel ini akan menggunakan bentuk paling umum yang dapat digunakan pada kebanyakan SMBD. Tujuan dari pemakaian SQL dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan database diantaranya memanggil data dari satu tabel atau lebih, memanipulasi data, mendapatkan ringkasan informasi, membuat, memodifikasi atau menghapus tabel, membuat atau menghapus indeks. 1. Fungsi fungsional SQL. MS SQL Server memiliki beberapa fungsi untuk memanipulasi data, antara lain A. Fungsi string atau karakter, B. Fungsi tanggal, fungsi matematika, fungsi sistem atau fungsi skala, E. Fungsi user defined, F. Fungsi tambahan yang dapat digunakan untuk mengubah konversi dari data yang satu ke data yang lainnya. Pengguna SQL Server. Buat pengguna SQL Server, khususnya admin atau programmer, cek file, program file Microsoft SQL Server, MS SQL Data, temp PDB, MDF, atau folder default di mana data default SQL Server diletakkan. File temp PDB MDF adalah file temporary dari kompleks yang semacam swap,
level itu deh. Untuk mengoptimalkan proses sayangnya, file ini bisa membengkak besar sekali di kantor yang pernah mencapai 32 GB. Kadang bingung juga, padahal sistem dalam kondisi ideal. Tidak ada koneksi ke server. Tidak memanfaatkan lagi oleh SQL Server. Apabila hal ini terjadi, cara mengatasinya cukup mudah. Reset saja SQL Servernya. File pun kembali berkurang sekitar 8 MB saja. Anda bisa melakukan cek secara berkala ke file ini atau lebih gampangnya ya diberikan scheduling untuk mereset server di jam-jam biasanya. Ideal SQL dapat digunakan dengan dua cara, yaitu A. Interaktif SQL atau SQL interaktif. Memasukkan sebuah pertanyaan SQL melalui internal mikrokomputer dan langsung diproses atau diinterpretasikan, hasil bisa dilihat secara langsung. B. Embedded SQL atau SQL sisipan, dengan menyisipkan pertanyaan SQL ke dalam sebuah program yang ditulis dengan bahasa programan lain. Hasil pertanyaan SQL tidak dapat terlihat langsung oleh pemakai, tapi diproses oleh program lain. 3. Elemen dasar SQL. Elemen dasar SQL terdiri dari pertanyaan, nama, tipe, data, konstanta, ekspresi, dan fungsi bawaan. Di sini kita hanya membahas pertanyaan. 1. Alter, mengubah struktur tabel. Commit, mengakhiri sebuah eksekusi transaksi. Create, menciptakan tabel atau indeks. 4. Delete, menghapus baris pada tabel. Drop, menghapus tabel indeks. Grade, menugaskan hak terhadap basis data kepada pengguna atau grup pengguna. Insert, menambah sebuah baris pada tabel. Revoke, membatalkan hak terhadap basis data. Rollback, mengambil kembali ke dalam bentuk semula sekiranya suatu transaksi gagal dilaksanakan. Select, memilih baris dalam dan kolom pada tabel. Update, mengubah nilai pada sebuah baris. SQL secara garis besar terdiri dari 4 macam, yaitu A. DDL, Data Definition Language. DDL adalah suatu pertanyaan untuk mendefinisikan struktur atau skema database. Contoh, create, untuk membuat objek dalam database. Contoh, create tabel mahasiswa. Alter, untuk mengubah struktur dari suatu objek dalam database. Contoh, alter tabel mahasiswa add email card. Drop, untuk menghapus objek dalam database. Contoh, drop tabel mahasiswa. Truncat, untuk menghapus atau membersihkan isi tabel beserta alokasi space yang ada di dalamnya. Contoh, truncat tabel mahasiswa. Comment, memberikan keterangan atau komentar pada ke dalam kamus data berisi deskripsi dari sebuah objek dalam database. Rename, mengganti nama objek dalam database MySQL dan ORLICE. B. DML, Data Manipulation Language. DML adalah pertanyaan yang digunakan untuk mengorganisir data dengan menggunakan skema objek. Select, untuk menyeleksi data dari dalam database. Contoh, select NMPM, nama, alamat, from mahasiswa. Insert, untuk menginput record ke dalam suatu tabel. Contoh, insert into mahasiswa, NPM, nama, alamat, values 0401034, Abdul Malik Iksan, Jalan Jakarta nomor 28. Update, untuk melakukan update dari tabel yang sudah dibuat. Contoh, update mahasiswa, set NMPM 001 where NPM 04011034. Delete, untuk menghapus isi record baik semua ataupun sebagian dari suatu tabel. Contoh, delete from mahasiswa, menghapus semua isi. Delete from mahasiswa where NPM 001 hanya pada kondisional saja. Merge, penggabungan update insert delete pada suatu tabel berdasarkan kondisi yang cocok atau ORLICE. C. DCL, Data Control Language, terdiri dari 2 statement, yaitu grant, revoke, dan deny. Grant untuk memberikan hak akses dan revoke untuk membuang hak yang telah dilarang dengan perintah deny atau hak yang telah diberikan oleh perintah grant. Sedangkan deny, contoh, grant insert, update, delete on mahasiswa to public. Contoh, revoke select on mahasiswa to public. Contoh, deny select on mahasiswa to public. D. TCL, Transaction Control, pertanyaan untuk mengelola perubahan yang dilakukan oleh DML. Commit, menyimpan hasil perintah. Save point, identifikasi poin transaksi yang akan digunakan nantinya. Rollback, restore data ke kondisi commit terakhir. Set transaction, mengubah level transaksi. Bab 3, penutup. Kesimpulan. SQL Structured
Query language adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang digunakan dari database. Itulah tadi makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.